Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat. Hari ini saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang salah satu model pembelajaran, yaitu student centered learning yang bisa disingkat dengan SCL. Jadi model pembelajaran SCL ini adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi dalam proses pembelajaran ini, pembelajaran tidak berputar lagi pada guru, bagaimana diajarkan guru aktif tapi siswanya pasif. Metode pembelajaran ini siswa dituntut untuk lebih aktif ketimbang gurunya. Pembelajaran SCL ini adalah model pembelajaran di mana pembelajaran memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk kita bisa aktif. Hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya adalah setara yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok. Atas bagaimana peran guru di sini? Peran guru adalah sebagai fasilitator untuk siswa, bukan merupakan satu dari guru belajar. Adalah siswa mendengar belajar dari guru, tapi siswa yang tidak bisa tahu harus mencari referensi kemana lagi selain guru. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa saja ciri-ciri dari pembelajaran SCL ini. Yang pertama yaitu yang tadi, mengajar sebagai penunjang. Yang kedua, mengajar berwawasan luas dan bersifat terbuka terhadap masukan maupun kritikan yang membangun siswa. Yang ketiga, mengajar menggunakan cara penyampaian materi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang keempat, siswa merupakan tokoh utama pembelajaran yang memiliki wewenang untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari terkait dengan materi yang ada. Yang kelima, siswa mampu untuk membuka materi belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Sebanyak lagi sebenarnya ini adalah beberapa ciri-ciri inti daripada SCL. Kita lanjut berikutnya yaitu jenis-jenis pembelajaran SCL. Di sini ada sangat banyak sekali jenis pembelajarannya. Saya akan sebutkan saja beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu small group discussion, role play and simulation, discovery learning, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana daripada peran guru dan siswa dalam pembelajaran SCL ini? Sebagai guru memiliki peran untuk fasilitator, mengkaji kompetensi mata pelajaran, merancang strategi,
Sebagaimana metode pembelajaran pada umumnya, STL sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan daripada STL ini sendiri yaitu yang pertama, membuat siswa dapat berpikir kritis, mendorong siswa menguasai pengetahuan lebih lanjut dalam proses discovery dan inquiry. Yang ketiga, siswa dapat mengenali gaya belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik individu. Ini jelas sangat jelas ya, karena ketika siswa yang menjadi subjek, maka siswa akan kenal terhadap gaya belajar sendiri seperti apa, tinggal mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang belajar. Yang kelima, memberi kesempatan mengembangkan berbagai strategi assessment. Adapun kelemahan atau kekurangan model pembelajaran STL yaitu yang pertama adalah sulit diimplementasikan pada kelas besar, yang kedua memerlukan waktu lebih banyak, ketiga tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri dan demokratis. Artinya siswa yang memang tidak terbiasa sejak awal untuk aktif atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diskusi atau berkelompok, maka akan cukup sulit atau lambat untuk benar-benar terbiasa dan mudah beradaptasi dengan metode STL ini. Apakah ada yang mau ditanyakan setelah pemaparan kita daripada metode STL ini, teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja kita akan coba untuk praktekkan metode STL ini. Kita akan langsung membagi kelompok yang berkaitan dengan materi dan tugas yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, saya akan membagi menjadi dua kelompok saja. Langsung saja untuk teman-teman sekalian duduk berdekatan dengan kelompok tersebut. Sudah selesai waktu untuk diskusi bersama kelompoknya. Langsung saja kita langsung maju bergiliran untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, langsung saja kelompok 1 langsung monggo bisa langsung maju mempresentasikan hasil diskusi materi yang telah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saumu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan diri sementara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Kemudian secara istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Baik, selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa, yang kelima tidak dalam keadaan baik atau mengkar. Kemudian rukun puasa. Yang pertama, niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa mudin an ada ifardi sahri Ramadan lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terima kasih. Bagus. Baik, setelah kita mendengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 1, langsung saja berikutnya
selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Dipersilakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dasar diskusi kami. Yang pertama, dasar berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dasar hukum yang kedua diambil dari hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Selanjutnya, yakni hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membentuk pribadi yang bertakwa. Yang kedua, melatih kesabaran jiwa. Dan yang terakhir, sebagai jalan pengendalian nafsu dalam agama Islam. Sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mendengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah sangat luar biasa sekali menyampaikan hasil diskusinya, itu pada materi kali ini yang membahas terkait dengan puasa, mulai dari niatnya, lalu apa saja yang menjadi rukun, syarat yang membatalkan puasa, niatnya seperti apa dan lain-lain. Melalui diskusi ini menjadikan kita lebih tahu, menjadikan kita lebih paham dan lebih meresapi apa saja inti daripada kita melaksanakan puasa sebagai seorang muslim. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa intisari daripada puasa itu sendiri. Yang paling utama dari puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai atau tidak diridhoi oleh Allah. Baik itu terkait dengan larangan puasa, termasuk di dalamnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkata-kata kasar, dan juga harus menahan hawa nafsu dan sebagainya. Inilah inti daripada puasa. Dan puasa ini sendiri sebagai pembukanya adalah dengan sahur yang dilalui dengan adanya niat terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada niat ya itu tidak bisa disebut sebagai sebuah puasa itu. Dan melalui niat juga kita menjadi semakin mendapat inti daripada amalan puasa itu sendiri. Dan akhir daripada puasa tentu saja adalah kita berbuka puasa. Yang dimana hikmahnya adalah setelah kita menahan hawa nafsu seharian, menahan hari lapar dan haus, kita berbuka puasa. Ini sama saja dengan sedikit simulasi kita. Kita hidup di dunia, kita harus sama saja menahan dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Dan nanti setelah kita di akhirat kita akan berbuka puasa, yaitu dengan kenikmatan yang kekal abadi di surganya bersama-sama kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, karena saya rasa teman-teman sudah paham sekali dengan puasa ini dan teman-teman juga sudah siap untuk melaksanakan puasa dan sudah terbiasa juga melakukannya, maka langsung saja kita akan menutup pembahasan kita pada kali ini dan bersama-sama kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya
masih nggak ada belum asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hai teman-teman, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang Student Center Learning. Apa itu Student Center Learning? Menurut Camber, Student Center Learning (SCL) merupakan sebuah proses pembelajaran yang menekankan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan, sedangkan kutub yang lain adalah dosen sebagai agen yang memberikan arahan untuk mendapatkan pengetahuan. Mengapa harus Student Center Learning? Karena Student Center Learning mampu meningkatkan keaktifan atau memotivasi para peserta didik dalam kegiatan belajar. SCL dapat dipercaya efektif meningkatkan kualitas belajar dan mendapatkan pengetahuan yang mendalam. Siapa yang terlibat dalam Student Center Learning? Peserta didik seperti siswa atau mahasiswa sebagai sosok yang menjadi peran utama dalam pembelajaran SCL dan guru atau dosen yang memberikan pengetahuan mengenai SCL. Bagaimana penerapan Student Center Learning? Penerapannya dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai sosok yang menjadi subjek pembelajaran. Pendekatan ini membuat peserta didik untuk dapat belajar lebih aktif, mandiri, dan memahami materi yang ada. Materi Student Center Learning. Definisi Student Center Learning. Student Center Learning adalah proses-proses pembelajaran yang tadinya berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap perilaku mandiri, dan menerapkan serta memahami proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Karakteristik Student Center Learning: aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, dan multisensori. Ciri-ciri Student Center Learning. A. Metode pendekatan SCL. Peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran yang dipicu untuk motivasi intrinsik. Topik, isu atau subjek pembelajaran harus menarik dan memicu motivasi intrinsik. Pengalaman belajar diperoleh melalui suasana yang nyata atau relevan dengan pengetahuan yang dibutuhkan. B. Metode pembelajaran SCL. Role play and simulation, case study, discovery learning, small group discussion, problem-based learning, cooperative learning, self-directed learning, collaborative learning, contextual instruction, and project-based learning. C. Tugas dosen dalam pendekatan SCL. Yang pertama, memfasilitasi, yang kedua, memotivasi, yang ketiga, memberi tutorial, yang keempat, memberi umpan balik. Langkah-langkah pendekatan Student Center Learning. Peningkatan pangsa pasar, pesan dari mulut ke mulut, peningkatan konversi, keterpaparan pada merek yang berharga. Macam-macam Student Center Learning. Yang pertama, metode proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada
anak didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan pelajarannya. Yang kedua, metode eksperimen adalah metode pemberi kesempatan kepada anak didik, baik perorangan atau kelompok. Yang ketiga, metode pemberian tugas dan resitasi. Pemberian tugas di sini mempunyai arti guru menyuruh anak didik, misalnya membaca, tetapi dengan menambahkan tugas-tugas seperti mencari atau membaca buku-buku lain sebagai perbandingan. Yang kelima, metode diskusi. Diskusi merupakan alternatif jawaban untuk memecahkan sebagai problem kehidupan. Yang kelima, metode latihan. Disebut juga metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang keenam, metode kooperatif strip adalah salah satu metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan. Yang ketujuh, metode jigsaw. Metode ini dapat diterapkan untuk materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Yang kedelapan, metode artikulasi guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan menyajikan materi sebagaimana biasa, membentuk siswa menjadi saling berpasangan, dan menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi baru yang diterima dari guru. Yang kesembilan, metode mind mapping. Metode ini sangat baik digunakan sebagai pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban suatu soal. Yang ke-10, metode picture and picture. Metode ini merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yang ke-11, metode make and match atau mencari pasangan. Tujuan dari strategi ini antara lain pendalaman materi, pengalian materi, dan edutainment. Yang ke-12, metode think, pair, and share. Dalam metode ini, siswa diminta berpasangan dengan teman di sebelahnya, membentuk kelompok 2 orang, dan mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing. Yang ke-13, metode keliling. Kelompok metode ini mempunyai tujuan agar masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, contextual teaching and learning adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami makna yang ada pada bahan ajar. Prinsip-prinsip student-centered learning. Peran serta, yaitu peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran. Tanggung jawab, yaitu peserta didik mempunyai tanggung jawab pada pelajarannya. Keadilan, yaitu semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Mandiri, yaitu semua peserta didik harus mengembangkan segala kecerdasannya, intelektual, emosi, moral, dan sebagainya, karena guru hanya fasilitator dan narasumber atau mitra belajar. Berpikir kritis dan kreatif, yaitu peserta didik harus menggunakan segala kecerdasan intelektual dan emosinya yang berwujud kreativitas, inovasi, dan analisa. Komunikatif, yaitu peserta didik harus menggunakan kemampuannya berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Kerjasama, yaitu kondisi di mana para peserta didik dapat saling bersinergi dan saling mendukung pencapaian keberhasilan. Integritas, yaitu peserta didik harus menunjukkan perilaku moralitas tinggi dan percaya diri. Kelebihan student-centered learning. Kelebihan student-centered learning: memperhatikan kebutuhan dan latar belakang peserta didik, menyertakan peserta didik di dalam proses pembelajaran, mengarahkan peserta didik untuk mengenali dan menggunakan berbagai macam gaya belajar, mendorong terjadinya pembelajaran secara aktif,
mendorong peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak, menjalin peserta didik dengan kehidupan nyata. Kekurangan student center learning. Ada kemungkinan untuk menggunakan waktu yang lebih banyak. Ada peserta didik dalam jumlah besar sulit diimplementasikan. Belum tentu efektif untuk seluruh kurikulum. Belum tentu sesuai untuk peserta didik yang tak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis.